teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di acara Ngobras Ngobrol. Yuk. Kita ada cewek-cewek cantik ini di sebelah kanan ada Ayu Tia. Hai Ayu Tia, keren banget. Semakin cantik aja. Sebelah kiri aja saya ada juga Ayu. Halo semuanya. Ayu. Mbak Tia sama Ayu sekarang ini kan aktivitasnya ada di mana-mana ya. Kuliah udah selesai ya? Kuliah sudah selesai. Dan sekarang lagi mencari sesuatu yang bisa kita buat untuk bergaya. Benar. Oke, Mbak Tia tuh milih untuk gaya hidup apa yang lainnya Mbak Tia? Kalau untuk saat ini dengan usia bilang ya masih usia muda nih, Masih saya cantik, kan. muda banget sebelumnya. Iya, sudah pintar cari duit ya. Iya. Oke. Kalau misalnya dilihat-lihat juga kita sih memang kalau saya masih tergoda lah untuk Tergoda lah. menjalani dan menuruti gaya hidup gue. Oke. Seperti itu. Tapi memang benar sih di belakangan ini kan marak tuh kayak ada COVID juga kemarin, terus sekarang ada hepatitis juga, terus mulai berpikir ke depannya bahwa ternyata proteksi itu juga penting ternyata ya. Oh, anak muda sudah melihat proteksi, keren banget. Kalau Mbak Iya. Dayunya gimana untuk gaya hidupnya? Kalau saya sendiri sih kebetulan gaya hidup tuh memang penting ya teman-teman. Banget, Apalagi banget. ada pepatah mengatakan kalau hidup itu cuma sekali, ya nggak sih? Dimaksimalkan. Jadi dimaksimalkan, dirasakan dulu apa-apa, misalnya kayak gaya hidup yang seperti ini, gaya anak muda yang ya nongkrong, ngopi ya, setiap Lifestyle lah ya. lifestyle-nya yang ya nyalon dan segala macam. Ya pertamanya sih pasti berpikirnya seperti itu, gaya hidup itu penting, apalagi hidup cuma sekali. Tapi ternyata kalau kita menyalahartikan gaya hidup, ya kan, jadi ujung-ujungnya malah Nggak jelas ya, iya, nggak jelas ya. malah kita nggak hidup. Nggak hidup ya, nggak hidup, Awalnya- mati perlahan. Iya benar, awalnya mempertahankan gaya hidup, malah nggak hidup nanti. Takutnya kayak gitu ya. Iya. Bagaimana dengan diriku ya? Usianya sudah kepala 5, yang anak muda kayak begini, bagaimana dengan diri? Nggak mau kalah juga nih. Benar. Nah, Mbak Tia, terus ini kan sudah ada uang ya, memikirkan gaya hidup. Proteksi yang seperti apa Mbak Tia yang harapkan ya seandainya punya uang lebih lagi? Nah, seperti apa? Ya. Kalau dari Tia pribadi nih Bu ya, jadi kalau menurut Tia, mumpung usia Tia juga masih muda, biar bisa mengimbangi juga dengan gaya hidup. Terutama kan berarti berpengaruh banget nih sama kesehatan juga nih. Terus Tia juga pasti memikirkan masa depan juga nih, yang nantinya Tia juga bakal berkeluarga, punya anak, punya suami juga. Wah, ya kan? suami nih. Ternyata belum menikah. Berbahagialah yang menanti pasangannya. Seperti itu. Jadi Tia sekarang mulai terbuka tentang pentingnya proteksi. Bagaimana sih Tia juga memilah dan memilih, memisahkan antara gaya hidup dan proteksi. Jadi biar dapat cuan, jadi harus pintar-pintar nih dipilih. Iya. Oh, yang ini sekian harus saving untuk proteksi ke depannya. Yang ini oke, boleh lah kita Wah. untuk gaya hidup gitu loh, kayak salad. Apalagi sekarang beach club banyak banget ya Bu ya. Enggak, sebentar Bali. lagi kita mulai lagi. Iya benar, kita nongkrong-nongkrong. Jadi proteksi juga penting banget. Apalagi kita nggak tahu nih, kayak kemarin tiba-tiba COVID, tiba-tiba sekarang hepatitis. Nah jadi ya udah mulai memikirkan untuk proteksi ke depannya, untuk Tia sendiri, untuk orang tua, untuk keluarga juga. Sudah diamankan semuanya. Sudah Keren diamankan. banget, anak muda zaman sekarang wajib ditiru ya. Mbak Dayunya tidak kalah juga nih. Pasti lebih dari ini ya, sudah leader, yang ini Ambi bicaranya sudah beda, bukan gaya hidup lagi, tapi proteksi. Benar. Nah, Iya, ini benar. dua-duanya keren banget. Mbak Dayu gimana proteksi yang diharapkan kalau uangnya lebih lagi dan lebih? Lebih lagi dan lebih lagi, amin. Astagfirullah. Ya teman-teman. Jadi kalau dari saya sih, kalau misalkan ada penambahan income ya teman-teman, jadi lebih baik ditambahin untuk paper asetnya. Benar. Itu dong ya kan. Kalau di Bali tentu kalau prosesi untuk ngaben ya, kalau Oke, ada betul ada banget. tentu pada saat akhir akhir hayat kan gitu ya. Nggak bisa dipungkiri ya. Iya, gitu nggak bisa ya. dipungkiri bahwa biaya Upacara. upacara di Bali itu
sangat mahal teman-teman, lebih mahal dari yang kita kira ya, apalagi di Bali banyak kegiatannya, tingkat-tingkatnya dan segala macam. Jadi yang perlu saya tingkatkan yaitu paper asset untuk di kemudian hari. Semuanya sih, semua anggota keluarga, ayah, ibu, sama kakak, semua saya Sudah diproteksi. sudah terproteksi. Karena nih orang dua ini luar biasa ya. Sudah melihat gaya hidup, proteksi, tahu nggak rahasianya apa? Mari kita dengarkan lagi 1 menit lagi ya untuk rahasianya. Kenapa bisa beralih ke gaya hidup dan ditambahkan dan proteksi? Apa kuncinya? Jadi kuncinya adalah kenapa memilih proteksi dan gaya hidup itu sebenarnya harus saling balance ya. Apalagi masa-masa saat ini nih, kita nggak cukup untuk melihat gaya hidup semata aja gitu loh, tapi proteksi itu juga penting banget. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak pernah tahu ke depannya apa yang terjadi. Seperti COVID kemarin itu siapa sih yang bakal menyangka ya Bu Iya, itu bakal ada COVID, itu luar biasa banget. Kalau misalnya tidak punya proteksi, bayangin aja kita bisa keluar duit berapa ya Bu Iya? Iya, Secara asetnya yang pribadi. kita balik jadi pengobatnya. Benar, kalau nggak punya paper aset itu malah aset kita yang tergerus untuk membayar semua proteksi itu. Gitu kalau dari saya Bu Iya. Kalau dari Mbak Dayu, uangnya itu sudah dapat dari mana selama ini? Oh. Ya, rahasianya kita boleh tahu, Iya. uangnya itu dapat dari mana? Iya. Boleh dong buat Boleh. teman-teman kita yang masih muda-muda dan aktif untuk mencari duit dan cuan. Cuan. Cuannya gini ya, Cuan. Ya, kalau Dayu sih dapat dapat tambahan income-nya kemarin ya jelas dari asuransi. Keren banget. Dari Tepuk tangan dulu, asuransi ya, Pak Dayu. teman-teman. AIA ya, dari AIA ya. Ada di AIA ya. AIA. Jadi memulai karir di AIA itu cukup belia, termasuk belia ya teman-teman, karena masih belasan tahun pada saat itu. Itu sebenarnya coba-coba. Iya kan? Hanya untung banyak. Iya, ternyata hasil dari coba-coba. Kenapa? Karena banyak orang yang memandang asuransi itu sebelah mata. Betul. Karena banyak asumsi-asumsi di luar sana mengatakan asuransi negatif dan segala macam. Tapi setelah saya nyemplung nih langsung praktek dan Menolong banyak orang sih Iya, tentunya ya. menolong banyak Awalnya kan orang. itu ya, bisa Betul. menolong banyak orang. Itu Betul. yang ada di hati kita. Pada saat itu saya merasakan membantu banyak orang dari proses klaim yang sangat cepat dan tanpa hambatan sekalipun. Ya udah, saya semakin yakin untuk menggeluti di AIA, di asuransi ini, karena banyak mentor juga yang luar biasa di sini yang bisa mengajarkan saya tepatnya untuk menambah income-nya lagi, sehingga bisa menambah asetnya lagi, asetnya teman-teman gitu. Oke, thank you Mbak Dayu Ya, dan thank you, Mbak Bu Tia. Nini. Jadi Terima buat kasih. teman-teman yang masih bingung dengan pekerjaannya, pingin bergaya hidup juga, ingin proteksi juga, segera hubungi kami di Brontipa AIA Indonesia. Terima kasih.